Indonesia, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam siang, salam olahraga. Halo Sobat Sporty. Selamat datang di podcast kita, podcast Sport. Kabar Sporty. Wah, ini pertama kalinya nih kita ketemu sama Sobat Sporty. Iya nih, alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu dengan kalian Sobat Sporty. Karena kita pertama kali nih ketemu, pasti belum pada kenal dong. Ingat, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Iya, betul banget. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Fauzan Alfa Putra, bisa dipanggil Raya, dan rekan saya Safia Putri Azahra, bisa dipanggil Via. Kita akan menemani kalian untuk membahas seputar timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk like, comment, and share, dan subscribe biar nggak ketinggalan nih info-info dari kami. Oh iya, gimana Rai kegiatan kamu setelah liburan yang cukup panjang kemarin? Sudah mulai kembali produktif atau masih ke bawah nih hawa-hawa liburannya? Kalau hawa-hawa liburannya masih ke bawah ya sampai sekarang. Tapi karena kita sudah mendekati ujian kenaikan kelas, jadi kita harus bisa semangat lagi, bisa produktif lagi. Wah bener sih ya, harus semangat ya. Gak kerasa kita juga sudah menuju tahun terakhir di SMA nih. Oh iya, aku mau tanya, kegiatan apa aja sih akhir-akhir ini yang kamu lakuin biar bikin jiwa produktifmu itu kembali bangun gitu? Kalau aku biasanya main futsal, main basket, pokoknya yang melakukan kesibukan-kesibukan yang positif aja sih untuk membalikan semangat kita. Kalau kamu gimana? Ya. Kalau aku sih masih ya sama sih olahraga tipis-tipis kayak jogging, workout. Terus akhir-akhir ini tuh aku lagi suka main badminton. Belajar sih pasti ya, apalagi kita udah mau kelas 12 buat nyiapin kita nanti masuk PTN. Kalau itu udah oke lah ya. Apalagi masa-masa transisi dari liburan panjang ini sudah termasuk produktif lah itu. Bener-bener. Oh iya Ray, kemarin itu jujur banyak banget ya berseliweran di TikTok nih. Aku lihat-lihat kemarin itu Indonesia menang kan ya, masuk 8 besar melawan negara Jordan di Piala Asia U23. Bener gak sih? Ya bener itu. Itu keren banget sih, karena kemarin juga alhamdulillah kita sudah bisa mengalahkan Korea Selatan, dan itu perandingan sangat sengit ya. Ya, aku sempet lihat sih cuplikan-cuplikannya kayak susah banget gitu ya, tegang banget gitu ya. Karena gini, Korea Selatan itu kan tim yang sangat kuat, sangat jago. Apalagi dia sudah berlangganan di Piala Dunia, tapi itu kan yang senior. Kembali lagi kita melawannya yang under 23, yang U23. Jadi untuk peluang menang kita masih ada lah, dan itu sudah terbukti kita bisa mengalahkan Korea Selatan. Ya juga sih, benar-benar. Oh ya, kamu tahu nggak, banyak banget loh yang head coach Shin Tae-yong karena lebih memilih memakai pemain naturalisasi daripada pemain lokal. Kalau dibilang banyak sih enggak ya haters STY, tapi haters STY itu ada yang bilang kalau pemain naturalisasi itu 11-12 sama pemain lokal. Maksudnya berarti Tom Haye 11-12 dong sama Zulfiandi. Padahal mah beda ya. Padahal beda. Oke. Ngomong-ngomong, gimana nih STY bersama timnas Indonesia? Apa udah bagus? Terus perbedaannya gimana? Timnas Indonesia yang dulu sama yang sekarang? Aku duluan ya. Jadi sekarang Indonesia ini sudah sangat bagus ya dipegang STY. Tapi apalagi sekarang kita sudah membuat sejarah baru. Kita bisa lolos ke 16 besar Piala Asia U23 senior,
dan 8 besar Piala Asia U23 itu juga kita sudah bisa mengalahkan Australia untuk pertama kalinya. Terus kalau kamu gimana? Dulu itu ya timnas gampang banget sih kayak kena provokasi lawan, terutama lawannya itu Vietnam. Ya. Hasil kita nggak fokus ke pertandingan, akhirnya kalah. Sekarang dengan dibantunya pemain naturalisasi yang bermain di liga luar yang udah pasti mentalnya telah teruji kan, kayak udah squad baja gitu. Malah sekarang kita yang gantian provokasi lawan. Alhasil kemarin lawan mendapatkan kartu kuning, terus jadi kartu merah. Kejadian ini waktu Piala Asia Senior melawan Vietnam. Terus akhirnya kita bisa kalahkan Vietnam dengan skor tipis banget 1-0. Iya benar, tapi meskipun gitu, STY tetap memiliki PR yang banyak untuk kedepannya. Contohnya kita membahas non teknis saja ya. STY ini kan nggak bisa berbahasa Indonesia. Terus kalau mau berkomunikasi dengan pemain, jadi kan agak susah karena harus ada perantara penerjemahnya. Ya benar-benar. Terus juga ditambah sekarang ada pemain naturalisasi. Jadi di timnas itu sudah ada 3 bahasa. Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Korea. Terus pemain naturalisasi pun belum bisa berbahasa berbahasa Indonesia. Jadi kalau mau ngobrol dengan antar pemain, terutama pemain lokal, itu agak susah. Karena pemain lokal pun tidak semua bisa berbahasa Inggris. Mungkin itu juga ya PR buat pemain lokal sama pemain naturalisasi. Karena untuk bisa terjalin chemistry, kita harus sering-sering berkomunikasi. Gitu sih. Menurutku juga kedatangan naturalisasi ini banyak hal positif yang bisa kita ambil dari pemain lokal. Karena waktu itu Sandy Walsh pernah bilang pemain lokal kebanyakan makan coklat. Jadi memang kalau menjadi atlet itu harus menjaga disiplin ya, terutama pola makan. Itu penting banget bagi pemain untuk menjaga pola makan. Kalau kita lihat pemain Eropa, badannya kan besar tuh otot-ototnya. Karena memang mereka sangat disiplin untuk menjaga pola makan. Dan di sana sudah tersedia di tempat gym untuk pemain yang mau latihan mandiri. Sedangkan ya di liga kita, klub-klub itu belum mempunyai training center. Jadi untuk pemain yang ingin latihan mandiri untuk menguatkan otot-ototnya di luar latihan bersama klub ya, ini latihan mandiri itu agak susah karena klub-klub sendiri itu tidak memiliki training center, tidak memiliki gym sendiri. Jadi pemainnya agak susah untuk latihan mandiri. Tapi sampai kapan ya kita bakal gunain pemain naturalisasi? Karena sebenarnya penggunaan ini untuk hanya jangka pendek aja kan. Kalau pemainnya sudah tua terus pensiun, masa harus naturalisasi lagi? Sebenarnya kalau dibilang jangka pendek itu ya enggak juga, karena pemain naturalisasi ini yang berada di senior itu juga masih muda, umurnya masih 20 tahun. Jadi 5-8 tahun ke depan masih bisa lah bermain dengan timnas. Malah mereka sudah berada di usia yang matang, umur 30 itu sangat matang, jadi permainan malah semakin bagus. Sembari itu, jadi kita menggunakan naturalisasi ini untuk proses yang lebih cepat, karena netizen Indonesia ini sangat bertanya-tanya, sangat kenapa kok Indonesia kok masih ada piala trofi itu ya. Terus sembari karena itu PSSI menggunakan pemain naturalisasi agar prosesnya bisa lebih cepat. Sembari itu PSSI memperbaiki liga, memperbaiki kelompok umur juga agar bisa pemain lokal agar bisa
bersaing lah dengan pemain naturalisasi. Terus kedepannya kita tidak perlu menggunakan pemain-pemain naturalisasi, kita tinggal mengambil di liga di dalam negeri saja gitu. Oh iya, benar-benar. Ya aku mau tanya nih, pemain naturalisasi favorit kamu tuh siapa sih? Kalau pemain naturalisasi favoritku itu Tom Haye, karena dia dari semua pemain naturalisasi, dari semua pemain Indonesia, dia yang paling mahal market value-nya, sekitar 52 miliar. Dan dia sekarang bermain di klub Herenveen di kasta tertinggi Liga Belanda. Kalau kamu siapa? Kalau aku sih Rafael ya. Rafael. Gitu. Karena visual itu. Karena selain dia ganteng, dia juga keren sih. Terus dia juga masih muda kan, Ya, jadi masih tetap lah 20. ya marketingnya buat aku gitu. Em, Terus nanti malam, kamu lupa nggak nanti malam Indonesia bakal melawan Yordan, melawan Uzbekistan. Enggak dong, enggak lupa. Karena aku juga nanti mau lihat, karena kepo banget kan, karena ini pertama kalinya nih Indonesia masuk 4 besar gitu ya. Itu keren banget sih. Jadi aku kepo nih gimana sengitnya nanti pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan. Tapi nanti malam itu kebanggaanmu nggak main, karena dia mendapatkan akumulasi kartu kuning pada saat melawan Korsel. Jadi gimana ini? Rafael Strike nggak main ini. Ya, sedih sih, tapi gak apa-apa, kan masih ada jagoan lain, Marcel. Oke lah, gak apa-apa. Tapi ini bagus ya. Buat saya suka. Nggak suka sih ya, kayak ya nggak apa-apa lah. Ini karena Sintayong ini sudah sering banget memposisikan Rafael Strike untuk striker. Padahal Rafael Strike ini bukan asli striker. Dia itu sebenarnya pemain sayap. Jadi mungkin ini yang harus dilakukan oleh STY untuk bisa memainkan Ramadan Sananta. Dia ini tipikal target man. Dia real striker gitu. Oh iya, aku kan kemarin sempat lihat cuplikannya nih tentang pertandingan Indonesia sama Korea Selatan tuh. Terus sering di TikTok itu banyak yang bahas tentang alat VAR. Menurut kamu itu penting nggak sih alat VAR untuk di Indonesia nih? Alat VAR sangat penting, apalagi sekarang sudah di tahun yang modern. Jadi untuk mendapatkan hasil pertandingan yang adil, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya itu VAR. Karena wasit itu kalau offset itu kan sangat susah dilihat, harus teliti. Benar-benar. Manusia pun kadang ada salahnya. Jadi kita tetap harus membutuhkan teknologi dalamnya gitu. Oh iya, terus kamu keberatan nggak sih kalau seandainya nih seandainya kan sekarang masih timnas itu masih ada orang lokalnya tuh bidang timnas. Kalau seandainya eh, udah seluruhnya itu ada seluruhnya itu pemain dari naturalisasi, menurutmu gimana? Nggak apa-apa ya, karena untuk saat ini ya pemain naturalisasi itu kan di timnas Indonesia itu tidak semuanya itu kan juga mempunyai darah Indonesia. Benar. Entah dari buyutnya atau neneknya. Kalau kita lihat Shane Patinama itu nama gelar dari Maluku Tengah, dan dia berasal Pak Shane Patinama ya, dia itu darahnya dari ayahnya yang berpesan kepada dia bahwa kamu nanti main di Indonesia, pulanglah kamu main di Indonesia. Itu wasiat bapaknya kepada Shane Patinama, dan sekarang terbukti Shane Patinama sudah bermain untuk Indonesia. Terus Sandy Walsh gimana? Ya, Sandy Walsh juga kan nenek kakeknya kan orang Surabaya Ya, gitu. Jadi
Menurutku ya nggak apa-apa kan, maksudnya nggak pure banget nih darah Nah, Eropa ya gitu, masih ada darah nggak Indonesianya gitu. 100% naturalisasi lah. PSSI dan negara juga nggak sembarangan kan mengaturalisasi mereka. Mereka juga ada perjanjian hitam di atas putih nih. Ya. Mereka juga sebelum dinaturalisasi itu ada syarat-syaratnya juga kan. Mereka juga sudah bersumpah nih menjadi warga negara Indonesia. Mereka juga udah dapetin KTP kan. Ya. Mereka juga sudah memiliki kontrak jadi saat jadi pemain naturalisasi. Jadi mereka nggak bisa sembarangan dan sembrono lah istilahnya saat jadi pemain di timnas nanti. Oh iya, Bentar. Pas kamu bilang kayak gini, aku jadi ingat ini Justin Hubner sama Ivar Jenner. oh iya Jadi kakak. sebelum dia dinaturalisasi, dia itu janji terhadap sahabatnya. Jadi ada 3 orang bersahabat. Noah Geser, Justin Hubner, sama Ivar Jenner. Si Noah Geser ini, dia yang pertama kali ingin masuk di timnas Indonesia. Terus dia mengajak kedua sahabatnya tadi yang Justin Hubner sama Ivar Jenner untuk ikut gabung serta masuk timnas Indonesia, karena si Noah ini juga tahu kedua sahabatnya ini juga mempunyai darah Indonesia seperti Noah Geser juga. Jadi dia tidak sembarangan mengajak pemain tersebut untuk gabung ke timnas karena juga mempunyai darah juga. Tapi kejadian ini eh, si Noah kecelakaan bersama saudaranya, kecelakaan mobil lalu lintas, kecelakaan. Terus semua satu Indonesia sangat sedih pada waktu itu karena mimpi anak muda yang ingin dinaturalisasi di timnas Indonesia, ingin bermain di Indonesia, menjadi gagal, selamanya gagal karena dia sudah meninggal. Tapi karena itu tidak menghambat kedua sahabatnya tadi, Justin Hubner sama Ivar Jenner, untuk uh, melaksanakan janjinya kepada Noah. Dan terbukti dia sekarang sudah bermain di timnas Indonesia dan sekarang sedang berpartisipasi di Piala Asia, di Piala Asia Senior, di Piala Asia U23 yang sekarang lagi bergulir. Kita sudah di 4 besar ya, di 4 besar. Terus Keren sih, mereka berdua ya, menepatin janji almarhum ya. Uh, menurut kamu nih untuk prediksi nih Indonesia versus Uzbekistan nih, apalagi gak ada Rafael kan. nah, Kemarin apalagi Rafael udah nyetak gol nih, ya. gimana nih menurut kamu? Kalau kamu dulu gimana? Golnya Rafael gimana? Golnya Kalau Rafael. golnya Rafael itu saya ditanya keren banget pokoknya. Bisa melengkung gitu ya. Iya, Kipernya itu udah lompat loh, udah lompat ke pojok banget loh ini. ya udah Terbang malah. berusaha banget ya. Tapi masih aja kena sedikit aja enggak. Kena bolanya Rafael itu aja enggak. Nepis sedikit aja enggak. Jadi memang benar-benar ke pojok tendangan Rafael itu. Keren. Terus gimana? Yang cocok gantiin Rafael? Ramadan Sananta? Iya sih. Ramadan Sananta. Ya, mungkin nanti Marcelino ya. Kesenangan Marcelino. Dia juga udah 2 gol Marcelino. Iya, keren ya Allah, keren banget. 2 gol sudah diciptakan, satunya penalti sama satunya itu gimana ya golnya? Oh, yang bantu pas sama Oh iya ya. Witan, sama Witan Sulaiman. Iya iya ya. Ya itu. Kamu buat nanti nih pas Indonesia versus Uzbekistan itu kamu jagoin siapa kali? Pakai nanya. Ya Indonesia lah, siapa lagi? Enggak, maksudnya untuk salah satu pemainnya nih yang diharapin banget nih buat mencetak gol nantinya. Oh, kalau aku Nathan Joao. Oh iya, tahu. Atau bisa dibilang
Mas Tejo, kalau di Indonesia sekarang dibilang Mas Tejo. Dia kan sebenarnya harusnya pulang ya pas lawan Korea Selatan itu. Iya, kemarin. Tapi Erick Thohir ini yang lobby Nathan untuk balik ke Indonesia dan berhasil gitu. Langsung Kalau balik ya. iya, kalau lucu-lucuannya katanya netizen Indonesia itu dikasih rempah-rempah. Iya, sekarang lagi apa Lagi menjadi meme-meme jokes lah, banget. jadi jokes Iya, ya. di Twitter banyak banget. Ya. Jangan lupa kirim rempah-rempah gitu. Oh iya, untuk terakhir nih, untuk harapan timnas ke depannya nih gimana? Harapannya semoga pemain-pemainnya nggak underperform lah. Tetap semangat, eh, tetap belajar. Kalau yang abroad harus tetap abroad. Kalau yang masih di liga kita ditambah semangatnya lagi agar bisa abroad. Wah, udah gak kerasa nih. Udah 20 menitan kita nemenin kalian semua. Sebelum kita tutup, kita ada pantun spesial nih buat Sobat Sporty. Sawah dicangkul oleh petani. Untuk digarap menanam padi. Hari ini cukup sampai di sini. Kami pamit undur diri. Jangan lupa nonton dan dukung Indonesia versus Uzbekistan di lapangan basket 19 Sidoarjo. Gratis loh. Ada dopresnya loh guys. Terima kasih, sekian dari kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.